Siapakah yang tidak menghargai istri Nabi SAW? Kalau imam kami nanti datang, imam yang ditunggu-tunggu datang, maka Aisyah akan dikembalikan, lalu dijatuhkan hukuman hudud. Hukuman hudud itu hanya jatuh pada pezina. Apa maknanya? Mereka menuduh Aisyah berzina. Padahal baca nanti surat An-Nur, Al-Quran langsung membersihkan Aisyah dari tuduhan berzina. Mereka menuduh Aisyah berzina, hingga ia menuntut balas untuk Fatimah terhadap Aisyah. Apa nama kitabnya? Biharul Anwar. Ustadz tersebut membawakan riwayat dari kitab Bihar Al-Anwar. Sedangkan pada jalur periwayatannya terdapat sosok Muhammad bin Ali Majalawai. Dia sosok yang tidak dapat dipercaya. Silakan rujuk kitab Rijal Al-Haqqani jilid 1 halaman 211 dan Mu'jam Rijal Al-Hadis karya Sayyid Al-Khu'i jilid 4 halaman 84 Maktabah Syamilah, sehingga riwayat tersebut tidak dapat dijadikan hujah. Pandangan ulama Syiah tentang istri Nabi SAW. Dalam kitab Tafsir Al-Mizan karya Allamah At-Tabatabai, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 15, terbitan Muassasah Al-A'lami, cetakan tahun 1997 Masehi atau 1417 Hijriah, halaman 103. Ketika menafsirkan firman Allah, surat 24 atau An-Nur ayat 26, Allamah At-Tabatabai berkata, "Kami berpendapat sesungguhnya penafsiran hal-hal yang keji atau fahsya kepada keluarga Nabi SAW menjauhkan hati dari beliau SAW, maka sudah sepantasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan ruang lingkup istri-istri para nabi dari perbuatan zina dan keji. Kalau tidak, maka akan sia-sia dakwah mereka." Hal ini ditetapkan oleh hujjah akal akan kesucian mereka dari hal tersebut, bukan dilihat dari makna lahiriahnya saja. Sedangkan Nabi SAW lebih mengetahui hujjah ini daripada kita. Mana mungkin Nabi meragukan dalam masalah istrinya dengan tuduhan segelintir orang atau berita tentang ifk yang tersebar. Dalam kitab At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran karya Syekh At-Tusi, salah seorang ulama Imamiyah, terbitan Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, jilid 10 halaman 52. Ibn Abbas berkata, "Sesungguhnya istri Nuh dan istri Lut adalah kedua orang munafik. Sesungguhnya istri Nuh telah kafir. Dia berkata kepada orang-orang bahwa suaminya gila. Sedangkan istri Lut genit terhadap para tamunya. Sesungguhnya pengkhianatan inilah yang dilakukan mereka berdua kepada Nuh dan Lut." Syekh At-Tusi berkata, istri para nabi tidak pernah berzina, yang mana hal ini menunjukkan kepada sesuatu yang harus kita hindarkan dari seorang rasul. Barang siapa yang menyebabkan perbuatan zina kepada istri seorang nabi, maka dia telah salah besar di dalam pendapatnya, dan perkataan itu tidak dapat diterima. Dalam kitab Tanzih Al-Anbiya karya Syarif Al-Murtado, salah seorang ulama Imamiyah, cetakan pertama tahun 1376 Hijriah, halaman 36. Syarif Al-Murtado berkata, para nabi sudah sepantasnya disucikan dari keadaan ini, yaitu kehormatan beliau SAW bercampur dengan hal keji. Karena hal itu merupakan penodaan dan pelecehan terhadap kedudukan mereka. Sesungguhnya Allah telah menghindarkan dari mereka hal-hal keji yang lebih besar dari ini sebagai suatu kemuliaan bagi mereka dan sebagai peniadaan kepada hal-hal yang mustahil dilakukan mereka. Ibn Abbas telah membawakan dalil yang telah kami paparkan bahwa pengkhianatan kedua istri Nabi tersebut bukan pengkhianatan zina. Akan tetapi salah satu di antara mereka memberitahukan kepada orang-orang bahwa suaminya gila, sedangkan yang satunya genit kepada para tamu. Sekarang bagaimana tanggapan Ibn Taimiyah, ulama yang dijadikan rujukan oleh Ustadz Abdus Somad tentang istri Nabi SAW? Kali ini fitnah yang keji ditujukan kepada Rasulullah SAW tentang hadis ifk yang terjadi pada Aisyah, sehingga nantinya para pemirsa dapat menilai sendiri apa yang dimaksud dengan pernyataan Ibn Taimiyah di bawah ini. Dalam pernyataan tersebut terdapat tuduhan yang ditujukan kepada Aisyah atau istri Rasulullah SAW, sebagaimana hal ini telah dinyatakan ulama yang dijadikan rujukan oleh Ustadz Abdus Somad, yaitu Ibn Taimiyah dalam kitabnya Minhaj As-Sunnah karangan Ibn Taimiyah, yaitu salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 7
cetakan pertama tahun 1986 Masehi atau 1406 Hijriah, halaman 80. Ibn Taimiyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah dalam kasus ifk sebelum Nabi mengetahui baroahnya Aisyah, atau Aisyah terlepas dari tuduhan itu dan Rasul meragukan kasusnya. Terlihat Ibn Taimiyah ingin mengatakan bahwa sebelum diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, maka Aisyah terbebas dari tuduhan tersebut. Meskipun dalam makna yang lain, Ibn Taimiyah telah menuduh Rasulullah SAW berburuk sangka dengan meragukan kasus tersebut. Padahal dalam Al-Quran telah diperintahkan untuk menjauhkan diri dari buruk sangka, sebagaimana firman Allah dalam surat 49 ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Bukankah hal ini merupakan tuduhan dan penghinaan kepada Aisyah dan Rasulullah SAW? Sebab jika memang mereka mengklaim sebagai pembela kehormatan istri-istri Nabi SAW, lantas mengapa mereka tidak menyanggah pernyataan yang terdapat dalam kitab Minhaj As-Sunnah tersebut, terutama bagi Ustadz yang mengagumi Ibn Taimiyah? Kemudian apa komentar Ustadz Somad tentang riwayat sahih di bawah ini berkenaan dengan sosok Ummul Mukminin Aisyah? Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Su'aib Al-Arnaud, salah seorang ulama Wahabi, jilid 43, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2001 Masehi atau 1421 Hijriah, halaman 351 dan 352. Dengan hal itulah Aisyah memerintahkan saudara-saudara perempuannya dan keponakannya yang perempuan agar menyusui siapa saja yang Aisyah ingin untuk lelaki tersebut yang melihatnya dan bertemu muka dengannya. Walaupun pria tersebut sudah dewasa, dia susui 5 kali susuan. Kemudian bisa bertemu muka dengan Aisyah, sementara Ummu Salamah dan istri-istri Nabi SAW yang lain tidak mau melakukan hal tersebut. Su'aib Al-Arnaud berkata, hadis sahih dan sanad riwayat ini baik. Kalau memang ustadz tersebut menghargai dan menghormati Ummul Mukminin Aisyah, maka wajib bagi dia untuk menyanggah riwayat yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad tersebut. Sekarang mari kita bandingkan pernyataan dari ulama Imamiyah, yaitu At-Tabatabai, dengan Ibn Taimiyah yang merupakan rujukan dari Ustadz Somad tentang pribadi Ummul Mukminin Aisyah dan sikap Nabi SAW dalam menghadapi fitnahan terhadap Aisyah yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Mizan karya Allamah At-Tabatabai, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 15, terbitan Muassasah Al-A'lami, cetakan pertama tahun 1997 Masehi atau 1417 Hijriah, halaman 102. Allamah At-Tabatabai berkata, dengan pendapat ini secara umum riwayat ini menjelaskan bahwa Nabi SAW ragu di dalam perkataannya atau perkara Aisyah sampai turunnya uzur yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hal ini tidak mungkin dinisbatkan kepada Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Maka dia mencela kaum mukminin dan mukminat yang telah berburuk sangka dan tidak membantah apa yang mereka dengar dari berita ifk. Akan tetapi salah satu sifat keimanan adalah berbaik sangka kepada orang-orang mukmin. Sedangkan Nabi SAW lebih berhak menyandang sifat tersebut dan terjaga dari sifat berburuk sangka, yang mana sifat ini termasuk dosa, karena beliau SAW menyandang makom kenabian dan kemaksuman ilahi. Semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.